is the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami memohon izin untuk mempertanyakan tentang pengendalian risiko pada perusahaan. Untuk yang pertama itu tentang analisis pemangku kepentingan eksternal. Keunggulan sama perusahaan ini sama di perusahaan lainnya itu pembedanya itu kira-kira itu kenapa, Pak? Karena kita jasa, kita berusaha untuk memaksimalkan pelayanan. Jadi pelayanan maksimal supaya minimal customer itu puas. Karena jasa ya, jasa. Jadi paling utama itu ya pelayanan. Jadi pelayanan pekerjaan. Jadi maksudnya pelayanan itu nanti misalnya menyangkut dokumen, kecepatan dokumen. Jadi yang dia minta, Mas harus kirim sekarang. Ya, seketika itu kita harus kirim. Kemudian pekerjaan di lapangan, Mas ini kontennya sudah datang, kita kerjakan. Ya sudah. Komunikasi yang baik juga. Jadi intinya pelayanan kita maksimalkan. Karena menyangkut perusahaan jasa tadi. Untuk yang kedua niki, apakah perusahaan ini mempunyai aplikasi khusus atau web khusus yang akan mempermudahkan customer untuk memakai jasa ini? Jadi kita punya website yaitu Fumigasi Surabaya, bisa diakses. Itu di situ ada informasi pelayanan apa aja yang kita sediakan. Ada macam-macam kan, pest control, fumigasi kontainer, fumigasi kapal. Di situ ada websitenya dan juga ada email yang bisa dihubungi dan nomor telepon. Itu bekerja sama dengan apa aja? Mempunyai kemitraan tetap. Jadi apa? Kalau kemitraan iya ada, terutama dalam hal kemasan produk, namanya palet. Nah, jadi palet itu kayu. Palet kayu yang biasanya Untuk penyangga barang, itu juga ada standarisasinya. Jadi nggak sembarangan palet yang dipakai. Nah, kita bermitra dengan perusahaan palet tadi. Gitu. Selain palet juga ada bermitra dengan perusahaan yang adik tahu punya bayangan bahwa posisi barang itu di wrapping di plastik putih. Nah, kita kan nggak bisa ngerjakan. Nah, kita bermitra dengan perusahaan yang bisa mengerjakan tadi. Yang penting dalam satu order pekerjaan ini membutuhkan ini kita bisa melaksanakan. Perusahaan lain atau pabrik lain membutuhkan palet. Sedangkan kita kan nggak ada perusahaan. Kita punya kemitraan dengan salah satu supplier palet sehingga kita bisa melayani permintaan dari customer. Untuk kemitraannya itu terkait dengan kalau di online shop itu terkait kayak packagingnya gitu. Ya, packagingnya bisa. Jadi packaging itu termasuk yang saya jelaskan wrapping itu. Karena wrapping apa sih? Hubungannya dengan pekerjaan kita yang berkaitan dengan racun. Posisi kita ini harus kedap. Jangan sampai tidak kedap. Kalau tidak kedap, akhirnya mengurangi konsentrasi. Perusahaan ini merumuskan visi perusahaannya, visi dan misinya. Ini hubungannya sama auditnya, Mbak. visi misi ya kita sesuai dengan jasa kan, jadi kita ya pastinya memaksimalkan pelayanan, semaksimalkan pelayanan sepuas mungkin lah. Tanpa untuk mewujudkan visi dan misi kita tingkatkan pelayanan kita. Karena apa hubungannya dengan jasa? Mohon izin, bagaimana perusahaan ini tuh mengukur sama mengevaluasi kinerja karyawan? Biasanya kita kan selalu ada meeting tiap bulan. Tiap minggu, kadang-kadang tiap minggu. Jadi kita selalu mengevaluasi mingguan. Dalam artian saya dengan Mbak Nadia itu setiap minggu kita selalu memberikan laporan ke perusahaan, sudah berapa invoice atau sudah berapa nilai yang kita bisa jual. Itu kita laporan setiap minggu. Kalau saya
sama Mbak Nadia. Kok teman-teman yang lain misalnya manajemen mutu itu berkaitan dengan pekerjaan secara keseluruhan. Biasanya tiap hari Senin itu selalu Bapak Direktur manggil untuk melakukan evaluasi. Kalau saya sama Mbak Nadia tiap minggu selalu dengan laporan, lalu terpantau gitu. Terus kemudian kalau misalnya ada sesuatu pekerjaan yang sekiranya agak sulit, benar-benar kita di briefing sama Bapak Direktur. Sebelum melakukan tindakan di lapangan kita harus melakukan briefing dulu, Briefing meeting dulu, apa yang harus dilakukan, apa yang harus ya tidak ada kesalahan di lapangan. Izin, Pak. Bagaimana perusahaan ini tuh mengukur teknologi atau sistem untuk memantau dan mengelola asetnya? Yang berkoordinasi ya. Jadi pihak lapangan, kenapa kok pihak lapangan? Kan berarti kita tidak punya orang yang dipercayakan di gudang, bukan ya? Karena gudang sama tempat kita bekerja itu sama teman-teman yang di lapangan itu jadi satu, sehingga untuk memaksimalkan tenaga kerja. Jadi selalu menginfokan posisi inventarisnya. Jadi inventaris apa-apa yang masih baik, checklist lah kasarnya, checklist peralatan. Nah itu nanti diupdate terus dilaporkan ke Mas Ari. Jadi Mas Ari ini juga penanggung jawab manajemen mutunya. Jadi posisi kalau diaudit dari pihak karantina tumbuhan berkaitan dengan pekerjaan itu nanti Mas Ari sama Mbak Yuli yang mempertanggungjawabkan. Jadi selalu berkoordinasi lah, intinya berkoordinasi, selalu update untuk checklist peralatannya. untuk kita kan juga selalu ada untuk buatan sekali kan ada perpanjangan izin dari Badan Karantina Pertanian. Ya, Dokumen-dokumen apa aja yang perlu disiapkan. Itu kan pasti setiap kegiatan selalu ada dokumentasi administrasinya, pelaksanaannya. dan itu pun harus dipertanggungjawabkan karena kita di bawah naungan karantina tumbuhan. Dan mohon izin Pak, bagaimana perusahaan ini mempertimbangkan dan mengelola faktor-faktor sosial seperti tren budaya, kebiasaan konsumen, dan isu-isu sosial yang relevan? Faktor Budaya. Sosial. Kalau perusahaan kita ini memang secara kekeluargaan, jadi Komitmen kita ini kita bangun perusahaan ini secara kekeluargaan. Perusahaan ini bagaimana mengamati dan mengevaluasi faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan stabilitas pasar. Jadi berkaitan dengan Pak Bos ini yang selalu update karena beliaunya sendiri ini kan jadi salah satu pengurus di organisasi ASPAMI. Jadi organisasi ASPAMI ini adalah organisasi perkumpulan orang-orang fumigasi. Untuk menyambung pertanyaan tadi, mengamati pertumbuhan ekonomi, selalu update informasinya, selalu update. Jadi ada perbandingan. Oh berarti dengan adanya update seperti itu otomatis minimal dengan harga itu kan juga tahu dengan adanya organisasi tadi. Jadi selalu sharing lah. Nah, ada pertemuan di mana gitu ya. Jadi anggota ASPAMI Surabaya ketemu dengan anggota ASPAMI di Jakarta, ketemunya di mana, atau enggak semua anggota ASPAMI yang ada di seluruh wilayah Jawa berkumpul di mana, saling memberikan informasi. Itu kan nanti saling memberikan informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan. selanjutnya yaitu terkait risiko utama yang dihadapi perusahaan. Yang sering kita hadapi itu bahan. Jadi bahan yang supplier bahan, karena bahan ini kan terbatas dan harus dipertanggungjawabkan, dan sempat dijadikan diskusi di dunia tentang pemanasan global. Kita sering seperti itu, sehingga kadang sempat kita itu tidak punya bahan, punya stok, order itu datang. Selanjutnya yaitu apakah perusahaan ini memiliki asuransi atau perlindungan untuk Iya, ada karyawan. Dulu Bumi Putra. Nah, sekarang kan harus BPJS semua. Dulu Bumi Putra ada. Mohon izin ini, bagaimana perusahaan memastikan bahwa tindakan pengelolaan resiko itu telah diimplementasikan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan? implementasikan atau enggaknya itu gitu kan. Iya. Jadi selalu itu tadi laporan selalu enggak.
Pokoknya intinya kita nggak putus komunikasi, jadi tugas yang di di saat lapangan itu sama misalnya yang di kantor. kebijakan itu belum keluar, tapi di saat membayar pekerjaan itu harus mengeluarkan kebijakan sendiri. Di saat itu harus dilaksanakan seketika itu, dan itu pun nanti seterusnya akan menjadikan pegangan buat teman-teman bahwa kalau saya misalnya ketemu pekerjaan seperti ini lagi, saya harus seperti itu. Jadi secara nggak langsung seperti itu kebijakan departemen yang menurut saya masih mungkin panggil sendiri-sendiri di lain waktu. Tapi kalau misalnya operasional, kadang di saat pekerjaan itu luar kebijakan. Kenapa? Belum pernah ditemui pekerjaan seperti ini. Nah, oh berarti kalau pekerjaan seperti ini harus kayak gini. Nah, akhirnya jadi pegangan buat teman-teman bahwa ini aturannya seperti itu. Implementasinya seperti itu tadi yang mbaknya pertanyakan tadi. Bagaimana perusahaan mengalokasikan tanggung jawab, otoritas, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis dan menerapkan pengendalian yang Ada beberapa divisi ya, kalau misalnya divisi bagian lah, departemen. Kalau yang bagian lapangan itu ada manajemen teknisnya. Manajemen teknis, di bawah manajemen teknis ada tugas fumigatornya, terus ada helpernya, jadi petugas yang membantu fumigator untuk melaksanakan tugas pelaksanaan di lapangan. Jadi manajer teknis ini memantau anak buahnya yang fumigator dan helpernya ini. Bapak, sekian pertanyaan. Sudah. Terima kasih. Iya.